Seorang pria diduga meracuni istri dan juga pelanggan warung kopinya. Suami korban yang menghilang telah ditangkap dan diperiksa pihak kepolisian. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di warung yang diduga menjadi tempat adanya kasus keracunan. Pemilik warung berinisial PO bersama pelanggan warungnya di Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing hingga tak sadarkan diri. Lantaran kondisi memburuk, kedua korban yang sempat dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit. Kecurigaan atas kasus keracunan ini mengarah pada suami PO lantaran sempat mengancam akan membunuh dan kerap cemburu saat istrinya melayani pelanggan warung kopinya. Suami PO juga sempat menunjukkan racun tikus kepada warga. Diduga racun tikus itu dicampur ke bubuk kopi hingga kedua korban keracunan. Kita masih melakukan pengumpulan fakta-fakta hukum di lapangan supaya kita bisa yakin arah permasalahan yang terjadi di situ merupakan peristiwa pidana yang disengaja atau peristiwa pidana yang terjadi karena lalainya atau peristiwa pidana yang mungkin ada kaitan dengan masalah produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain menunggu hasil laboratorium dan pemeriksaan dokter, aparat juga meminta keterangan saksi. Sementara suami korban yang menghilang telah ditangkap polisi. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, sebaiknya jika ada masalah khususnya soal cemburu ini, pasangan suami istri bisa bicara dengan baik-baik tanpa harus menyakiti apalagi membahayakan nyawa. Nah, Ustaz, terkait permasalahan cemburu ini, adakah aturan dalam Islam mengenai cemburu terhadap pasangan, Ustaz? Ya, ada jelas sekali. Bahkan disebutkan orang yang tidak punya rasa cemburu, baik laki-laki maupun perempuan, itu sebetulnya akan jauh dari surga. Gitu. Artinya apa? Ketika seorang suami melihat istrinya bertindak berlebihan sehingga mengundang orang lain, laki-laki lain, itu kan sudah tindakan yang mencurigakan. Tapi kemudian si suami umpamanya membiarkan istrinya begitu. Karena dibiarkan lalu sang istri merasa bebas dan melakukan tindakan yang lebih dari itu. Sampai akhirnya terjadi na'udzubillah umpamanya perselingkuhan. Nah itu kan pintu awal sampai terjadi perselingkuhan itu kan karena sang suami tidak merasa cemburu. Biasa-biasa saja. Nah tentu yang begitu-begitu itu, orang yang semacam itu jauh dari surga. Karena sudah membuka pintu untuk terjadinya tindakan-tindakan maksiat semacam tadi itu. Nah karena itu tindakan cemburu sebenarnya diperlukan. Seorang laki-laki ketika ada anaknya yang sudah seorang bapak ya, anaknya yang sudah mulai beranjak remaja, kemudian yang seharusnya menutup aurat, tapi anaknya tidak mau menutup aurat dan dia merasa biasa-biasa saja, dan pada akhirnya kemudian anak itu menggoda laki-laki di luar sana yang kemudian sampai terjadi naudzubillah umpamanya kehamil di luar pernikahan, itu jelas seorang bapak yang membuka pintu maksiat karena tidak cemburu tadi. Jadi kecemburuan dalam hal ini harus ada. Cemburu suami terhadap istri dan cemburu istri terhadap suami selama ada indikasi-indikasi yang memang mengarah kepada kecurigaan gitu. Jadi dari sisi itu kecemburuan memang boleh dan bahkan harus cemburu. Orang yang tidak cemburu itu akan jauh dari surga kata Nabi. Orang itu disebut dayus. Nah tetapi meskipun begitu saya sepakat dengan Mbak Tiwi tadi, penyelesaian masalah cemburu tidak harus dengan seperti ini, dengan diracun yang menghabiskan nyawa orang. Tentu ini tidak seimbang gitu. Menyelesaikan persoalan yang sebetulnya tidak sampai memakan jiwa, memakan nyawa, itu menyelesaikannya dengan cara menghabiskan nyawa gitu, dengan cara mematikan orang. Tentu ini tidak seimbang, tidak benar. Nah, saya kira ada banyak cara yang baik gitu ya. Berbicara baik-baik antara pasangan, bicara secara jujur, kemudian ingat lagi komitmen-komitmen yang pernah disepakati pada awal pernikahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mensyukuri bahwa selama ini hubungan baik-baik saja, baiknya lebih banyak daripada buruknya, positifnya lebih banyak dari buruknya, dan mengevaluasi diri. Kalau ternyata maaf ya dalam kasus ini umpamanya berjualannya sang istri itu mengundang
laki-laki hidung belang yang kemudian menimbulkan kecurigaan suami dan akhirnya sampai cemburu, ya mungkin kita perlu cari jalan lain. Sang suami lah yang menjaga di warung itu, bukan istri. Itu kan semua saya kira bisa dibicarakan baik-baik daripada harus tiba-tiba meracun istri dan meracun orang yang diduga melakukan perselingkuhan dengan pasangan. Saya kira Mbak Tiwi ya, banyak hal yang baik-baik gitu, cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan cemburu antara pasangan suami istri yang sah. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Masya Allah, ternyata dibutuhkan ya Ustadz ya cemburu. Yang penting jangan dibalut dengan emosi ya Ustadz ya, bahaya kalau udah cemburu terus dibalut sama emosi, begini jadinya. Kita beralih ke informasi lain.